Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah ngerasa nggak sih, kayaknya ada semacam buku panduan gitu buat interaksi sosial yang kita lewatin? Haha, sering banget ya kayaknya. Atau mungkin Anda pengen gitu, cara yang lebih simple buat nyambung sama orang lain tanpa harus ngomong panjang lebar. Nah, pas banget. Hari ini nih, kita mau coba bedah bareng bab 3 dari buku The Art of Reading Minds-nya Hendrik Fexeus. Fokusnya itu ke gimana kita bisa pakai komunikasi bawah sadar kita. Hal-hal yang otomatis itu ya. Betul. Tapi ini kita gunain secara sadar. Tujuannya buat bangun hubungan baik, report, sama pemahaman yang lebih dalam. Menarik. Sumber kita ya bab itu tadi. Dan misi kita kali ini ya buat ngulik teknik-teknik praktisnya yang siapa tahu bisa langsung Anda coba pakai. Oke deh, yuk kita mulai bongkar koneksi tak kasat mata ini. Siap. Jadi, inti utamanya kan, bangun raport itu bukan cuma soal apa yang Anda omongin ya. Bukan cuma itu, betul. Tapi lebih ke gimana Anda berkomunikasi di level, ya itu tadi, bawah sadar. Iya, sinyal-sinyal nonverbalnya itu. Kita bakal coba pertajam nih beberapa teknik yang mungkin sebenarnya udah sering Anda lakuin tanpa sadar. Cuma sekarang dibikin lebih sadar dan terstruktur gitu ya. Persis, tapi ingat ya, ini kayak ngelatih otot baru. Pelan-pelan aja, butuh waktu, butuh latihan. Jangan langsung gerasak-gerusuk nyoba semua. Setuju banget. Perlu proses. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin yang paling kelihatan dulu kali ya, bahasa tubuh. Boleh. Gimana tuh? Oke, jadi teknik dasarnya itu namanya mencerminkan atau mirroring. Mirroring, oke? Artinya, Anda secara halus, ya, kuncinya halus, menyesuaikan postur atau gestur tubuh Anda sama lawan bicara. Jadi kayak ngikutin gayanya gitu? Semacam itu, tapi bukan niru mentah-mumpah loh ya. Lebih kayak nangkep rasa gerakannya aja. Oke. Kenapa sih itu bisa berhasil? Nah, ini menarik. Karena di level bawah sadar kita nih, kesamaan fisik itu ngirim sinyal kuat. Kayak bilang, kita sama nih, kita nyambung gitu. Oh gitu ya, jadi kayak kode rahasia gitu ya, aku sama kayak kamu. Bisa dibilang gitu, kode bawah sadar. Oke, mencerminkan. Tapi gimana caranya biar nggak kelihatan aneh? Atau malah kayak ngejek gitu, kayak jiplak banget? Pasti banyak yang khawatir soal ini kan? Pertanyaan bagus banget. Dan emang itu kuncinya. Halus. Jangan sampai ketahuan, haha. Iya, entar malah jadi canggung ya. Betul. Buku ini ngasih beberapa tips. Pertama, kasih jeda. Jeda, maksudnya? Jadi, jangan langsung plek ikutin gerakannya begitu dia ganti posisi. Tunggu aja beberapa detik, 20-30 detik itu, baru sesuaikan postur Anda secara, ya, alami aja. Oke, jadi ada delay sedikit ya? Iya. Kedua, ekspresi wajah. Ini area yang kuat banget buat mirroring. Kenapa tuh? Karena kita kan nggak bisa lihat muka kita sendiri ya. Jadi orang lain juga lebih susah sadar kalau kita lagi niru ekspresi dia. Oh iya, bener juga. Tapi hati-hati ya, yang ditiru itu emosi yang tulusnya. Bukan sekedar muka lagi rileks atau muka datar aja. Oke, tangkap emosinya. Terus, ini nih, gimana kalau bahasa tubuh lawan bicara kita itu negatif? Misalnya tangannya disilang gitu, kelihatan defensif. Nah, Apa kita ikutin juga? Ntar malah memperburuk suasana nggak sih? ini penting banget. Konteks jadi raja di sini. Kalau suasananya emang lagi tegang, ya niru sikap defensif mungkin bukan langkah awal yang bagus. Iya, bisa makin parah ya. Betul. Mungkin lebih baik pakai cara bangun report yang lain dulu. Jembatanin dulu. Tapi, kalau dia nyilangin tangan cuma karena kedinginan misalnya, atau emang kebiasaan aja. Oh, bisa jadi ya. Nah, kalau gitu niru sebentar mungkin nggak masalah. Justru bisa nunjukin kita merasakan hal yang sama. Yang menarik nih, Apa tuh? setelah reportnya mulai kebentuk, Anda bisa coba memimpin. Memimpin. Maksudnya gimana? Jadi Anda coba ubah posisi Anda jadi lebih terbuka dikit. Lihat deh, dia ngikutin nggak? Ini transisi halus dari ngikutin jadi ngarahin. Wah, keren juga ya. Jadi ada potensi buat ngubah mood juga dong. Misalnya temen lagi agak bete gitu. Kita mirroring sebentar, terus pelan-pelan kita ubah postur kita jadi lebih tegak, lebih positif. Berharap dia ikutan gitu. Tegakin bahu, buka gestur tangan. Kalau koneksinya udah ada kemungkinan dia bakal keangkat dikit moodnya. Wah, menarik. Tubuh sama pikiran kan nyambung ya? Dua arah. Tapi, ini penting banget ya diingat. Jangan pernah lakuin ini ke orang yang lagi berduka beneran atau lagi ngadepin masalah serius. Oke. Kenapa tuh? Mereka tuh butuh ruang buat ngerasain emosinya, bukan buat diperbaiki sama kita. Salah-salah malah jadi nggak sensitif kita.
Iya, paham. Sensitivitas penting ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini, awalnya pasti kerasa kaku nggak sih nyoba-nyoba mirroring gini, kayak dibuat-buat? Banget. Wajar banget itu. Coba inget pas belajar naik sepeda deh. Iya, kenapa tuh? Kan awalnya kita nggak sadar nggak bisa. Terus sadar nggak bisa dan harus fokus banget, kaku banget kan. Iya. Concern banget megang stang. Terus lama-lama jadi sadar bisa tapi masih agak kaku. Akhirnya nggak sadar lagi, udah otomatis aja. Oh, jadi kayak gitu juga proses belajar rapor ini ya? Persis. Bisa jadi bagian alami dari interaksi Anda nanti. Ada tips latihan bagus nih dari buku ini. Gimana tuh? Pas lagi latihan, coba deh ajak orang itu ngomongin dirinya sendiri. Kenapa gitu? Karena biasanya kalau orang lagi asyik cerita tentang dirinya, dia nggak akan terlalu memperhatiin bahasa tubuh Anda. Fokusnya ke dalam, ke ceritanya dia. Jadi Anda bisa lebih leluasa latihan mirroring. Wah, cerdik juga ya. Jadi dia nggak sadar kita lagi belajar. Oke. Selain tubuh nih, ada lagi nggak sih elemen bawah sadar lain yang bisa kita mainkan? Ada dong, suara. Iya, suara. Ini alat raport yang sering kita lupain, padahal dampaknya bisa gede baut. Gimana tuh cara kerjanya? Prinsipnya mirip. Sesuaikan elemen suara Anda sama lawan bicara. Tapi ya itu tadi, bertahap dan alami ya, jangan tiba-tiba niru plek. Oke, elemen suara apa aja nih yang paling ngaruh biasanya? Buku ini bahas beberapa sih, ada tonalitas, kepenuhan suara, melodi. Tapi ada satu yang menurut Vexius itu dampaknya luar biasa. Apa tuh? Tempo, kecepatan bicara. Tempo. Kenapa tempo? Nah, ini bagian yang sangat menarik. Karena kita itu cenderung bicara secepat kita berpikir. Oh iya, masuk akal sih. Jadi pas Anda nyamain tempo bicara Anda sama lawan bicara, itu rasanya kayak Anda lagi bicara dalam kecepatan berpikir dia. Ngerti nggak maksudnya? Kayak jadi lebih gampang diproses sama dia gitu ya. Persis. Rasanya jadi lebih klik, lebih nyambung, lebih paham. Dan ini terjadi di level bawah sadar. Wah, itu dalam juga ya maknanya. Ada contoh nyata nggak sih dampak dari nyamain tempo ini? Ada studi kasus telemarketing yang sering dikutip. Jadi ada satu grup penjual diminta buat nyamain tempo bicara sama calon pelanggan. Grup satu lagi, ya biasa aja. Terus hasilnya? Hasilnya, grup yang nyamain tempo itu penjualannya naik hampir 30%. Serius? 30%? Gila, cuma gara-gara tempo? Cuma gara-gara satu penyesuaian itu. Gede banget kan dampaknya. Selain tempo, ya Anda bisa juga perhatiin volumenya, keras lembutnya, atau tonalitasnya, tinggi rendah nadanya. Tapi tempo ini sering jadi kunci pembuka yang paling efektif. Luar biasa sih ini. Cuma nyamain kecepatan ngomong doang ya. Nah sekarang, kalau pilihan kata gimana? Itu termasuk komunikasi bawah sadar juga nggak sih yang bisa kita sesuaikan? Secara teknis mungkin nggak murni bawah sadar ya, karena kita milih kata kan sadar. Tapi sangat berkaitan erat sama raport. Gimana kaitannya? Menyesuaikan cara orang lain pakai bahasa itu bisa banget memperkuat rasa nyambung. Misalnya nih, perhatiin deh kata-kata favorit mereka. Kata favorit, maksudnya? Iya, kata-kata yang sering banget diulang-ulang sama dia. Vexius nyebutnya trans words. Trans words, oke. Nah, kalau Anda sesekali pakai kata-kata itu juga pas ngobrol sama dia, itu bisa bikin Anda kerasa satu frekuensi. Oh, kayak ngomong pakai bahasa dia gitu ya? Betul. Atau perhatiin struktur kalimat khasnya dia gimana. Ini bukan soal niru aksan atau slang ya, itu susah dan risikonya gede, bisa jadi aneh. Iya, bisa malu-maluin malah ya. Nah, itu dia. Ini lebih ke nangkap ritme personal dia, pilihan kata dia. Pernah nggak sih ngerasa abis lama ngobrol di telepon sama temen, kok cara ngomong kita jadi agak mirip dia? Iya, kena sih. Jadi kebawa gitu ya. Nah, itu contoh alami dari penyesuaian ini. Oke, jadi bukan cuma fisik dan suara, tapi pilihan kata juga ya. Nah, saya jadi kepikiran nih. Gimana kalau ternyata kita nggak setuju sama pendapat dia? Apa semua teknik raport ini jadi percuma dong kalau ujung-ujungnya beda pendapat? Justru disinilah teknik raport bisa jadi senjata ampuh. Oh ya? Iya, Gimana tuh? buku ini nyebutnya keren nih, Opinion Aikido. Aikido. Kayak bela diri itu. Iya, prinsipnya sama. Manfaatin energi lawan, jangan dilawan langsung. Artinya, setuju dulu sebelum beda pendapat. Setuju dulu. Walaupun kita nggak setuju. Cari titik temunya dulu, sekecil apapun. Hindari konfrontasi langsung kayak, wah Anda salah banget gitu. Terus gimana dong? Alih-alih gitu, coba berdiri di samping dia secara metaforis. Posisikan diri Anda seolah melihat dari sudut pandang dia.
Berdiri di samping, gimana caranya tuh? Pakai frasa-frasa kayak, saya ngerti sih kenapa Anda mikir gitu. Atau yang paling jitu nih, kalau saya jadi Anda, di posisi Anda, mungkin saya bakal bereaksi persis sama. Wah, kalau saya jadi Anda, Secara logika, kalimat ini kan selalu benar ya. Kita nggak tahu pasti gimana reaksi kita kalau beneran di posisi dia. Tapi efek psikologisnya, orang jadi ngerasa didengerin, dipahamin. jadi kayak ngasih validasi gitu ya ke perasaan dia. Betul. Nah, setelah jembatan pemahaman ini kebangun, baru deh Anda bisa mulai memandu pelan-pelan. Arahin ke solusi atau perspektif lain. Ingat nggak pidatonya Mark Antony di pemakaman Julius Caesar? Yang di Shakespeare itu ya? Iya, dia kan mulai dengan setuju dulu sama massa. Brutus itu orang terhormat kok. Iya, padahal dia mau ngejatohin Brutus kan? Iya. Nah, tapi dia setuju dulu bangun koneksi. Baru pelan-pelan dia puter balik opininya massa. Itu contoh klasik opinion Aikido. Gila itu. Itu kayak jurus rahasia ya. Kalau saya jadi Anda, kayaknya kuat banget buat ngeredain orang marah atau debat kusir. Banget. Sangat kuat buat meredakan ketegangan. Dan ada lagi nih pelengkapnya semacam opinion kungfunya. Apaan lagi tuh? Pilihan kata antara tapi dan dan. Tapi versus dan. Bedanya apa? Kata tapi itu kayak ngebangun tembok, oposisi. Misalnya, saya setuju laporan ini penting, tapi saya belum selesai. Itu kan kayak nolak ya. Iya sih. Kesannya defensif. Bandingin sama, saya setuju laporan ini penting, dan saya lagi kerja keras banget nih buat nyelesainnya. Beda ya rasanya. Yang kedua lebih nyambung. Kata dan itu ngehubungin, bikin ide kedua itu kayak kelanjutan logis, bukan penolakan. Ini teknik halus tapi efeknya gede loh dalam negosiasi atau pas mau meyakinkan orang. Keren. Detail kecil tapi ngaruh ya. Nah, ini semua kan konteksnya ngobrol langsung ya. Berlaku juga nggak sih buat komunikasi tertulis? Kayak email atau chat gitu. Kan nggak ada bahasa tubuh, nggak ada suara. Prinsip dasarnya sih tetap berlaku. Anda mencerminkan gaya tulisan dia. Mencerminkan tulisan, gimana caranya? Ya lihat aja gaya dia nulis gimana, formal banget atau santai. Kalimatnya panjang-panjang apa pendek-pendek? Banyak pakai emoji nggak? Sering pakai singkatan? Ada kata atau frasa khas yang sering muncul nggak di tulisannya? Oh, jadi kita balesnya ngikutin gaya dia gitu ya? Idealnya gitu. Kalau Anda dapat email super santai, isinya, hey, Jumat jadi kan? Terus Anda balas pakai bahasa surat resmi lengkap dengan salam pembuka penutup, kan rasanya jadi dingin ya, bisa mutus rapor. Iya juga sih, jadi kaku banget. Sebaliknya juga gitu. Di era digital sekarang, email atau chat kan sering gantiin telepon ya. Pola bahasanya lisan, tapi isyarat suara sama muka hilang. Makanya kemampuan nyesuaiin nada tulisan ini jadi makin penting. Oke. Jadi kita udah bahas mirroring fisik, nyamain tempo suara, seni setuju ala Aikido, bahkan sampai ke tulisan. Terus, gimana kita tahu nih kalau usaha kita ini berhasil? Kalau raportnya udah kebentuk apa belum? Nah, ada beberapa cara buat ngetes koneksi yang udah dibangun. Pertama, coba memimpin sedikit. Memimpin lagi nih, gimana tesnya? Coba aja ubah posisi duduk Anda dikit, atau mungkin perlambat tempo bicara Anda sebentar. Lihat, dia secara nggak sadar ikutan berubah nggak? Oh, kalau dia ngikutin berarti? Berarti kemungkinan besar rapor udah kuat, koneksinya udah ada. Kalau dia nggak ngikutin, ya jangan dipaksa. Balik lagi ngikutin dia sebentar, baru nanti coba pimpin lagi, kayak dansa gitulah. Oke, tes memimpin. Ada tanda lain nggak selain itu? Ada, perhatiin fokus perhatian dia, terutama arah kakinya. Arah kaki. Kenapa kaki? Kalau kakinya ngarah lurus ke Anda, kemungkinan besar dia masih terlibat penuh sama obrolan. Tapi kalau kakinya mulai geser ke arah pintu, atau berat badannya mulai pindah kayak siap-siap mau pergi, Wah, itu tanda mau cabut ya. bisa jadi pikirannya udah mulai ke tempat lain. Itu sinyal halus buat mulai siap-siap bungkus percakapan. Jangan malah maksain nyampein poin penting terakhir pas udah gitu. Oke, arah kaki ya, dicatat. Ada lagi? Pupil mata katanya juga bisa. Iya, ada teori soal pupil mata membesar kalau orang lagi tertarik sama sesuatu atau seseorang. Tapi ini mungkin agak susah ya diobservasi secara kasual, kecuali deket banget. Oke, sip. Ini semua alat bantu yang berguna banget ya. Tapi pasti ada kondisi di mana kita sebaiknya jangan niru kan? Kapan aja tuh? Wah, ini penting banget dicatat. Jelas ada. Pertama dan utama, jangan pernah niru keterbatasan fisik, kayak cara jalan pincang, orang gagap, atau tik saraf. Itu nggak etis dan bisa nyakitin banget. Oke, jelas itu.
Terus, hindari niru aksen kental yang mungkin jadi sumber rasa malu buat orang itu. Iya juga. Dan yang paling dasar, jangan pernah mengkhianati nilai atau opini inti Anda sendiri cuma demi pengen disukain atau biar rapornya bagus. Tetap jadi diri sendiri. Oke, jadi integritas tetap nomor 1 ya. Harus. Terakhir, pas lagi ngadepin emosi negatif yang kuat banget, kayak orang lagi marah besar atau sedih banget, jangan coba niru intensitas emosinya. Jadi jangan ikut marah atau ikut nangis gitu. Bukan berarti nggak empati ya, tapi jangan niru luapan emosinya. Cukup tunjukin aja kalau Anda hadir, Anda dengerin, dan Anda berusaha memahami energi dia tanpa ikut ke bawah arus. Itu aja udah cukup buat bangun jembatan kok. Paham. Jadi lebih ke menyamakan level komitmen untuk memahami, bukan level emosinya ya? Tepat sekali. Nah, ngomong-ngomong soal memahami, cara orang lain melihat dunia, buku ini kan juga nyinggung soal preferensi indera tuh, visual, auditori, kinestetik. Ini gimana kaitannya sama raport? Kayaknya agak kompleks ya. Iya, itu ya. Gimana tuh? Benar. Konsep dasarnya sih orang itu punya kecenderungan buat mikir atau memproses informasi lewat satu jalur indera yang lebih dominan. Ada yang lebih gampang nangkap kalau melihat, visual. Ada yang lebih lewat pendengaran, auditori. Ada juga yang lewat rasa atau gerakan, kinestetik. Terus hubungannya sama raport? Teorinya, kalau Anda bisa ngenalin preferensi seseorang, misalnya dari kata-kata yang sering dia pakai, kayak saya lihat maksud Anda, visual, versus wah itu terdengar bagus, auditori, versus saya merasa ini pas, kinestetik, Anda bisa nyesuaiin cara komunikasi Anda biar lebih masuk ke dia. Jadi ngomong pakai bahasa indera dia gitu ya? Kurang lebih gitu idenya. Tapi bukannya ada perdebatan ya soal validitas model VAK ini? Kayak apa beneran sejelas itu pembagiannya? Nah, ini deh intinya. Anda bener banget. Riset-riset yang lebih baru emang banyak yang meragukan apakah indera dominan ini benar-benar konsep yang stabil dan sekaku itu. Dan juga mempertanyakan apakah secara aktif nyocokin gaya komunikasi kita berdasarkan VAK ini benar-benar efektif ningkatin rapor secara signifikan. Terus gimana dong? Jadi nggak guna dong konsep ini? Tunggu dulu. Justru disinilah bagian yang menurut saya paling menarik. Gimana tuh? Terlepas dari apakah model VAK ini 100% akurat atau enggak, upaya Anda untuk jadi lebih aware, lebih memperhatiin gimana cara orang lain berkomunikasi, Maksudnya? yaitu tadi memperhatiin kata-kata yang dia pilih, metafora yang dia pakai, apa sih yang kayak penting buat dia, upaya Anda buat lebih peka itu sendiri, udah bikin kita jadi pendengar yang lebih baik, atau auditori, tapi karena Anda benar-benar memperhatiin dia. Wah, jadi intinya bukan di modelnya ya, tapi di proses kita jadi lebih perhatian itu sendiri. Bisa dibilang gitu. Fokus utamanya balik lagi ke dasar. Perhatikan lawan bicara Anda, dengarkan baik-baik apa yang dia bilang, gimana dia bilangnya, amati bahasa tubuhnya, rasakan energinya. Usaha tulus buat memahami cara pandang dia, itulah inti sebenarnya dari bangun koneksi yang kuat. Mau pakai label VACK atau enggak, yang penting perhatiannya. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya dari obrolan kita, gunain komunikasi bawah sadar kita secara sadar. Entah itu lewat mirroring bahasa tubuh yang halus, Iya? nyamain tempo bicara, pakai seni opinion Aikido buat setuju dulu secara strategis. Bahkan sekedar lebih memperhatiin bahasa yang dipakai lawan bicara kita. Betul. Semua ini tuh intinya alat bantu aja ya buat bangun rapport, buat bangun jembatan pemahaman antar manusia. Alat bantu yang kuat, tapi bukan sihir. Iya, bukan sihir. Tapi keterampilan, skill yang bisa dilatih. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Ya artinya, Anda sekarang punya beberapa kunci tambahan nih buat membuka koneksi yang lebih baik sama orang-orang di sekitar Anda. Betul sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, ngelihat perdebatan soal model-model spesifik kayak preferensi indera tadi, mungkin ya, kekuatan terbesar dalam membaca pikiran atau bangun rapor sejati itu bukanlah pada teknik mana yang paling benar atau model mana yang paling akurat. Terus di mana dong? Mungkin aja nih ya, kekuatan itu justru terletak pada tindakan kita yang jadi lebih hadir, lebih penuh perhatian, lebih tulus berusaha memahami orang lain pas kita nyoba terapin teknik apapun itu. Jadi niat dan kehadirannya itu ya? Bisa jadi. Ini jadi nimbulin pertanyaan penting sih. Jangan-jangan perhatian yang otentik dan keinginan tulus buat nyambung itu sebenarnya alat paling ampuh dari semuanya. Sesuatu buat Anda renungin lebih lanjut deh. Wah, dalam banget tuh penutupnya.
Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.